Bethlehem adalah rumah roti. Samalah mereka akan menikmati gaji. Nah, hari ini cuma Tuhan ingatkan kita supaya kita betul-betul menyadari kebaikan Tuhan di dalam hidup. Dikatakan firman Tuhan kepada kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan Natal bukan karena kemewahan, bukan karena semaraknya, tetapi karena Natal itu yang sesungguhnya adalah ada Yesus lahir di hari kita. Katakan amin. Amin. Bukan kemewahan, bukan karena ini pernak-pernik dan tidak, tetapi ada Yesus dalam hidup kita. Yesus memberi kesempatan dalam hidup kita. Nah, di Natal ini bagaimana kita untuk menghiasi hati kita, menghiasi hati kita. Ibu-ibu, dari ibu-ibu semua ceria, cantik-cantik, penuh dengan ya seperti kata-kata dari ibu-ibu ya, auranya. Ya kan? Nah, sungguh luar biasa ibu-ibu, sungguh hebat. Karena ibu hari ini kita mengatakan bagaimana kita untuk menghiasi hati kita. Yang namanya menghiasi hati, tentu kita berusaha untuk menjaga. Sebagaimana kita menjaga tubuh kita ini, muka kita ini, kepala kita ini, badan luar ini, demikian halnya menjaga hati, menghiasi, Bapak Ibu. Ya kan? Saya tahu dengan saya begitu ya. Nah, artinya menghiasi, bagaimana kita untuk menjaga Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, menghiasi hati kita yang penuh dengan keterangan, penuh dengan keselamatan. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus. Tadi kemarin tentang gembala, tadi siang juga tentang gembala, hari ini juga tentang gembala. Kita juga perlu menyadari itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya menghiasi hati ini. Yang namanya menghiasi, kenapa? Karena Yesus ada di hati kita. Kalau Yesus ada di hati kita, tentu, nah itu dia. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha dan ibu, momen Natal ini kita juga harus berusaha menghiasi hati kita supaya hati kita penuh dengan kedamaian, hati kita penuh dengan ketenangan, hati kita penuh dengan sukacita. Sekali mungkin gereja ini sedang menghiasi, ada pernak-perniknya, tetapi kalau tidak dihiasi hati kita, semuanya ini akan sia-sia. Tidak punya hati, tidak ada hati. Yang utama dalam hidup ini hati kita. Ketika Yusuf dan Maria ada di Bethlehem di kandang domba, Yesus lahir di sana. Ibu, daerah itu daerah yang tadi keduanya Bapak Pendeta bilang begini. Nah, bukan tidak bisa Tuhan itu menciptakan, menjadikan supaya mereka Maria bisa melahirkan di Mount Pisgah, itu tempat yang paling mewah. Tetapi Tuhan izinkan hal itu terjadi bagi mereka. Ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi bagi mereka supaya manusia menyadari hidup. Di momen Natal ini juga kita perlu menghiasi hati kita ini. Nah, ketika kita menghiasi hati kita, maka damai sejahtera Tuhan ada di dalam hidup kita. Ketenangan ada dalam hidup kita. Ya kan? Ketenangan ada di hidup kita. Ada sukacita. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, ini yang perlu kita lihat, kita sadari. Setelah menerima katakan kepada gembala, setelah mereka menerima kabar sukacita, para gembala berkata, seorang dengan yang lain, mari kita pergi. Kemana mereka pergi? Mereka pergi ke Bethlehem. Ada apa gerangan terjadi di sana? Mereka ingin berusaha. Mereka tidak perlu melihat. Dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Ayat 15 Lukas pasal 2 ini.
Bethlehem. Bethlehem kita kata di alam roti. Bethlehem adalah gereja gambaran tempat ibadah kita. Di sanalah mereka akan menikmati kehadiran dan mujizat Tuhan terjadi. Kehadiran Tuhan terjadi. Momen Natal ini menghiasi hati kita, Ibu. Ketika momen Natal ini menghiasi hati kita, ada kemenangan, ada kekuatan, ada damai, ada sukacita. Bahwa Natal bukan hanya lilin, Natal bukan hanya perang tebing, tapi Natal yang sesungguhnya ada Yesus lahir di hati kita. Yang setuju katakan, Amin. bukan perang tebingnya, tapi Natal yang sesungguhnya ada di hati. Ini yang perlu ibu-ibu. Sekalipun kita butuh baju baru, kita butuh lipstick, kita butuh makeup, kita butuh semuanya, ya. Tetapi kalau Yesus tidak ada di hati, bagaimana hasilnya? Dia tersambung. Saya tahu ibu-ibu tidak ada yang lebih tinggi, tapi berusaha untuk menghiasi hati supaya ada ketenangan, ada sukacita. Indonesia Timur, di Indonesia Timur, momen Natal yang paling besar adalah di mereka itu mulai dari 1 Desember hingga sampai 25 Desember. Itulah yang paling terbesar di Indonesia Timur. Kalau orang kita di Sumatera, mereka bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mereka bertindak. Mereka memiliki respon yang benar akan kedatangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka berusaha bertindak. Sekalipun ada orang majus, ada para malaikat, tetapi bagaimana ketika mendengar berita tentang Yesus, mereka langsung berangkat. Mereka tidak peduli apa yang terjadi di belakang, apa yang tidak. Lalu mereka mengarahkan pada mereka tidak baik. Mereka tahu, ya. Mereka memiliki pembaharuan di hati mereka. Itu enaknya. Itu enaknya ada di dalam. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Hati mereka penuh dengan damai. Hati mereka penuh dengan sukacita. Para gembala mempertimbangkan apa yang mereka bisa beri kepada mereka. Tidak takut. Ada yang mempertimbangkan kemenyan, ada mur, ada emas mereka. Artinya mulai dari hidup mereka hingga kematiannya dipersembahkan kepada yang terbaik dari mereka. Karena itu hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur dengan Tuhan. Kita tidak menunda-nunda waktu. Kita tidak menunda-nunda waktu. Pergi ke sana. Aku dulu, aku lagi repot. Enggak. Para gembala tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang suka berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, hati mereka penuh dengan sukacita, hati mereka penuh dengan damai, hati mereka penuh dengan sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Saya tahu ibu-ibu yang hadir malam ini, ya kan? Ibu-ibu yang hadir malam ini akan dipulihkan, akan menerima perubahan, akan menghiasi hatinya lebih daripada apa yang kita lihat. Ini yang perlu di dalam hidup kita, ibu-ibu. Iya. Maka dikatakan kepada kita malam hari ini, mereka pergi ke Bethlehem bukan sekedar ingin tahu. Mereka pergi untuk ibadah, bukan sekedar untuk ibadah. Mereka pergi ke Bethlehem bukan sekedar tahu, tetapi memiliki kerinduan yang mendalam untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar hadir di dalam ibadah. Mereka bukan hanya sekedar hadir dalam perayaan Natal, tetapi mereka ingin menikmati. Lebih bahaya hadir dengan seperti itu. Sekedar, bukan sekedar orang makan sekedar itu tidak merasa puas. Orang yang hidup sekedar